Karena passion itu adalah nadinya untuk membangun personal branding. Sekali lagi, bangunnya dari dasar keunggulan. Cari keunggulannya teman-teman. Oke, lanjut ke B ya. B adalah blog. Nah, jadi kalau teman-teman yang sudah, tentu teman-teman udah masuk ke SSTM ya, tentu mengenal namanya blog. Nah, yang kita kerjakan web authority adalah kita sebut namanya blog. Nah, kalau teman-teman mau sekaligus menggunakan blog sebagai personal branding, tentunya teman-teman harus membuat sebuah blog yang punya makna. Ya, karena sebuah blog yang punya makna itu adalah sebuah mesin personal brand. Kalau teman-teman mungkin saya sudah nggak terlalu ngurusin ya, kalau yang Kombis, www.kombis.com itu dulu saya posisikan sebagai sebuah personal branding juga. Jadi Kombis.com itu ada foto saya, ada sesuatu yang tentang Nico Julius gitu ya. Nah, itu yang digunakan untuk personal branding sebetulnya. Personal branding, dan isi blognya itu memberikan daging-daging atau tips-tips tentang bisnis itu seperti apa sih, bisnis online seperti apa sih, tips-tips bisnis seperti apa, cara menjual seperti apa, dan ya seputar-seputar bisnis. Jadi yang mau saya masukkan ke orang adalah bahwa Kombis itu memberikan tips-tips tentang bisnis gitu ya. Nah, sehingga teman-teman harus posisikan diri sendiri, buatlah blog, dan mulai buat blog ya. Tapi ingat nih, bagian terpenting adalah gini, sekali teman-teman memulai untuk blogging ya, jangan sampai berhenti ya, karena sayang sekali. Karena personal branding ini sesuatu yang kita bangun sekali lagi dengan pace, atau jadi gini ya, pada prinsipnya kita harus menjaga kecepatannya. Ya kalau sehari kita submit 1-2 artikel, setiap hari ya kita konsisten 1-2 artikel. Kalau saya lebih prefer kalau sudah 1000 artikel ya, untuk ngejar authority juga. Setelah 1000 sudah achieve, biasanya saya akan posting 1 artikel sehari untuk menjaga brandingnya tetap bagus gitu ya. Jadi blog itu penting ya, karena itu akan mengotomatiskan untuk meng-create personal brandingnya kita. Nah, jadi penting banget blog. Oke, jadi kita akan lanjut ke C ya. Kalau C itu untuk konten. Nah, di blog kita akan berbicara namanya konten. Nah, konten yang disajikan harus bermanfaat ya, karena konten yang bermanfaat itu punya sebuah magnet. Maksudnya magnet seperti apa? Kalau kita memberikan sesuatu nilai, kita memberikan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berharga buat orang baca di internet, apalagi di dalam blog kita, orang akan punya awareness bahwa wah ternyata blognya Kombis.com ini berkualitas banget ya, isinya itu tips-tips yang mudah diaplikasikan, ternyata bisa menghasilkan uang langsung, dan dia sharing secara gratis. Nah, itu sebuah value yang tidak bisa diukur ya, makanya itu sebuah magnet. Sehingga orang waktu mau belajar atau mencari tips-tips bisnis, dia ke kombis.com lagi. Seperti itu ya. Nah, salah satu idenya, teman-teman bisa buat campuran konten ya, untuk mendapatkan kepercayaan pada brand teman-teman. Contohnya gini, konten itu tidak selalu blog-blog saja ya, maksudnya selalu blog begitu. Maksudnya untuk yang teman-teman, misalnya teman-teman diajak buat diundang klub official. Bentar ya, ini ada mic yang nyala nih. Oh, ada Kang Edi. Halo? Bentar. Di kosan. Apa? Oke. Kalau yang lagi online di itu ya. Oke. Oke, lanjut lagi kita ya. Nah, jadi salah satu idenya untuk membuat konten yang bagus, balik lagi untuk blog, kita bisa cari sumber yang banyak ya. Kalau saya biasanya menggabungkan beberapa buku dengan situs online begitu ya. Nah, ini tidak melulu tentang blog. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi diajak ngisi di satu tempat gitu ya, mungkin diundang acara anak-anak kampus begitu ya. Nah, teman-teman juga bisa membuat konten yang baik. Kenapa? Karena kalau teman-teman memberikan satu manfaat buat mereka dan itu bernilai besar buat mereka, maka personal branding teman-teman juga akan baik, begitu ya.
Jadi konten itu sangat berpengaruh ya. Jadi jangan teman-teman memberikan konten yang ya gitu doang. Itu mah gue tahu gitu ya. Nah itu sayang sekali begitu ya. Padahal personal branding ini dituntut memberikan sesuatu yang nilainya besar gitu ya. Nah selanjutnya untuk D, define your audience. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa untuk teman-teman membangun personal branding ya, yang tujuannya tentunya sales ya, penjualan atau apapun ya tujuan teman-teman, yang ujung-ujungnya tetap duit begitu ya. Saya sangat menyarankan teman-teman harus mendefinisikan dengan jelas mana sih pasarnya begitu ya. Jadi apakah dia umur 18 sampai 25 atau 25 sampai 35 atau mungkin semua umur gitu ya. Nah itu perlu teman-teman definisikan, entah itu perempuan atau laki-laki begitu ya. Jadi setelah teman-teman tahu itu, untuk menghasilkan yang terbaik, teman-teman perlu ketahui apa permasalahan mereka. Ya, ini bagian penting. Perlu teman-teman bedah permasalahan mereka biasanya apa. Contoh begini ya. Mungkin teman-teman mau membangun sebuah brand produk kecantikan begitu ya. Teman-teman tahu bahwa masa pubertas itu ada di umur 17 sampai dengan 24. Gitu ya. Nah, maka teman-teman tahu bahwa audiensnya teman-teman adalah katakanlah orang-orang atau remaja umur 16 sampai 24. Nah, kira-kira konten apa yang baik buat mereka? Balik ke C tadi ya. Konten apa yang buat mereka? Setelah kita menemukan kontennya, kita mulai tahu bahwa orang-orang masa pubertas itu mungkin masalah dengan jerawat. Ya, sehingga kita bisa kasih tips-tips tentang jerawat. Atau bagaimana cara menghemat uang jajan. Jadi sesuatu yang sifatnya bermanfaat buat mereka dan menjawab permasalahan mereka begitu ya. Jadi kalaupun teman-teman mungkin bingung begitu ya, kira-kira apa sih masalahnya orang itu, saya nggak tahu gitu ya. Nah teman-teman bisa melakukan survei juga ya, karena survei itu sangat membantu sekali. Entah itu survei secara langsung ya, atau melalui sosial media, tentu terserah teman-teman ya. Atau mau menggunakan forum juga boleh, gitu ya. Jadi teman-teman harus jelas dengan audiens ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke email list, di mana email itu hal yang penting perlu kita sadarin ya. Email itu kalau dari filosofinya sebetulnya sesuatu yang private begitu ya, karena itu sebuah media private yang digunakan orang untuk mendapatkan informasi tertentu. Nah kita perlu sadarin bahwa itu suatu privasi ya, sehingga kita perlu berlandaskan sebuah persetujuan itu dari fansnya atau visitornya Anda yang suka dengan Anda ya. Kemudian Anda perlu komit ya untuk mengembangkan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Nah, kalau teman-teman sadarin, baru sampai A, B, C, D, E itu kita sudah mulai banyak membahas tentang nilai ya. Jadi sebenarnya nilai yang kita berikan kepada mereka itu sesuatu yang penting ya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman sadarin dari A sampai E, tadi kita banyak mulai bahas masalah nilai. Jadi nilai atau sesuatu yang manfaat itu value, nilai yang perlu kita sadarin, itu perlu kita bangun ya. Email list mungkin nanti teman-teman bisa pelajarin juga di kurikulum ya, tentang list building. Atau mungkin yang lagi ramai sekarang, Om Omar ya, begitu ya. Nah, selanjutnya F untuk fokus ya. Nah, ini kemarin saya baca di Facebook ada seorang karyawan ya yang bisa berhasil karena fokus ya. Nah, hebat ya. Ternyata personal branding itu juga perlu fokus, gitu ya. Bahwa brandnya teman-teman, kalau itu sampai tidak jelas, pasti akan terbuang. Maksudnya kenapa? Kalau teman-teman maksudnya teman-teman membangun brand, katakanlah brand tentang kecantikan. Terus tahu-tahu teman-teman sharing tentang bisnis gitu ya. Katakanlah gini, maksud saya mungkin sekali-sekali tidak apa-apa ya, cuman ada relevansinya. Tapi maksudnya kalau sebulan penuh teman-teman sharingnya bisnis semuanya. Padahal orang-orang yang masuk sana adalah orang-orang yang membutuhkan informasi kecantikan. Nah itu
mulai blurring ya, atau blurry. Blurry itu mulai tidak jelas. Nah, saat tidak jelas mereka merasa ada ini saya nggak butuh ini nih. Akhirnya teman-teman kalau di email bisa jadi di unsubscribe. Ya, kalau dia itu visitor, mungkin dia sudah akan mencari website lain, website kompetitornya teman-teman. Sehingga sangat perlu teman-teman perlu definisikan ya, fokus pada manfaat. Nah, sekali lagi manfaat ya, manfaat untuk visitor, untuk fans, untuk subscriber teman-teman. Itu penting sekali. Ya, sekali lagi harus jelas, clarity ya, harus jelas untuk fokus ke arah sananya. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang G untuk graphic design, di mana teman-teman sebetulnya karena terbantu sekali ya dengan yang namanya WordPress, teman-teman punya pilihan yang segudang banyaknya tentang template atau themes ya. Di SB1M juga diberikan beberapa alternatif yang menurut saya sudah sangat baik. Nah, yang penting untuk membangun personal brand adalah semua hal yang teman-teman buat itu harus mempresentasikan apa yang teman-teman mau sampaikan. Katakanlah begini ya, teman-teman punya target remaja umur wanita ya. Katakanlah remaja wanita umur 16 sampai 24 tadi. Nah, majority kebanyakan mereka akan suka yang namanya warna-warna yang feminim begitu ya. Jangan dikasih sesuatu yang maskulin. Nah, itu maksudnya sesuatu yang graphic design. Itu akan berkaitan dengan yang namanya palet warna begitu ya. Nah, teman-teman juga perlu yang namanya logo yang menarik ya, logo yang mudah diingat atau nama yang mudah diingat, domain yang mudah diingat. Nah, itu penting sekali. Kalau memang teman-teman mau bangun personal branding untuk diri sendiri, mungkin teman-teman bisa kasih nama sendiri gitu ya, misalnya kayak saya nicojulius.com. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian yang terpenting juga sekali lagi desain standar itu perlu teman-teman milikin ya. Maksudnya desain standar itu seperti apa? Idealnya teman-teman punya headline yang baik, konten yang tepat begitu ya. Kemudian side produk yang tepat. Maksudnya begini. Mungkin teman-teman akan punya namanya email list tadi, kemudian memberikan gimmick begitu ya, atau memberikan konten-konten yang bermanfaat yang sifatnya relevan, dan tampilannya sekali lagi sebisa mungkin harus mempresentasikan apa yang teman-teman inginkan ke visitor atau fansnya teman-teman gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang H, yaitu help others ya, jadi bantu orang lain. Maksudnya teman-teman itu harus sebisa mungkin membantu visitor. Ya, jadi jangan pernah menunggu teman-teman disamperin oleh visitor tanya, saya kira-kira beli apa? Nah, itu salah. Ya, teman-teman harus cari cara untuk bisa berguna buat dia. Teman-teman bisa cari produk yang berguna buat dia. Teman-teman bisa cari artikel yang berguna buat dia. Teman-teman bisa cari e-book gratis yang mungkin teman-teman bisa kasih ke dia sebagai sebuah nilai yang dia rasakan begitu ya. Sehingga teman-teman akan give dulu. Nah, setelah teman-teman give dulu, baru teman-teman take begitu ya. Tapi ya tidak kalau taking itu nanti ada tekniknya ya. Jadi teman-teman bisa belajar copywriting, kemudian storytelling, dan banyak topik lagi ya untuk memfollow up ya tindakan dari membantu ini tadi. Nah, bentuknya bisa banyak ya. Nah, kalau teman-teman mungkin mengadakan acara-acara secara offline begitu ya, pertemuan-pertemuan atau memberikan kelas di kampus-kampus, teman-teman bisa mungkin memberikan sebuah PDF yang bermanfaat buat mereka, atau mungkin video-video yang pernah teman-teman buat begitu ya. Jadi teman-teman lah yang menawarkan begitu ya, teman-teman yang ngasih tahu mereka bahwa ini loh ada sesuatu yang mungkin bisa berguna buat kamu deh, coba dilihat gitu ya, sifatnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas I, yaitu influencer. Nah, ini satu hal yang mungkin jarang sekali kita lakukan ya, padahal satu hal yang penting. Influencer adalah begini, kita perlu cari figur-figur dalam niche-nya kita, ya, karena mereka biasanya punya namanya USP ya, Unique Selling Proposition, atau yang namanya keunggulan lah, bahasa mudahnya ya, mereka punya keunggulan.
Nah, kita perlu tahu siapa figur-figur itu di dalam niche-nya kita. Nah, kalau kita udah tahu siapa siapa dia, misalnya gini, kita mau belajar tentang internet marketing ya. Internet marketing itu luas, ya. Ada yang jago sosial media, ada yang jago tentang Facebook, ada yang jago tentang talk online, ada yang jago tentang storytelling, ada yang jago tentang copywriting, ada yang jago tentang sales and marketing, ada yang jago tentang branding. Nah, itu teman-teman perlu kenalin begitu ya. Nah, saat teman-teman bisa kenalin, teman-teman bisa melihat dan mengukur kira-kira saya butuh apa nih sekarang. Katakanlah teman-teman butuh penjualan ya. Jadi teman-teman cari figur atau influencer yang hebat menjual. Nah, kemudian teman-teman cari cara untuk bisa bermanfaat buat mereka. Nah, maksudnya apa? Kita perlu kira-kira menawarkan mungkin. Katakanlah si A jago sales gitu ya. Nah, kita tahu bahwa dia suka mengadakan seminar gitu ya, sehingga kita mungkin bisa offering ke dia bahwa boleh nggak saya nawarin atau membantu mempromosikan seminar Anda secara gratis di website saya, ya. Jadi teman-teman bisa ngasih value seperti itu. Nah, dia kan nothing tulus nih, malah dapat promosi gratis gitu ya. Nah, tapi teman-teman bisa punya koneksi buat dia, bisa bermanfaat buat dia, teman-teman bisa berkoneksi dengan dia. Mungkin teman-teman juga kadang sekali-sekali tanya tentang, wah saya punya masalah loh gini-gini, biasanya tuh kayak gimana ya? So, saya baca bukunya Anda gini-gini. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa Anda lakukan ya. Padahal ini menurut saya penting ya. Dan seringkali sangat work sekali ya, apalagi di dunia sekarang gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas yang namanya J, yaitu join ya. Join itu adalah afiliasi ya. Afiliasi ini adalah sesuatu yang sangat penting ya untuk pertumbuhan brand. Jadi personal branding, nama sendiri pun sebetulnya perlu diafiliasikan. Maksudnya bukan diafiliasikan untuk sesuatu yang komersil begitu ya. Maksudnya afiliasi adalah dipromosikan gitu ya. Mungkin teman-teman begini, teman-teman bisa cari grup yang bisa menambah nilai teman-teman. Katakanlah, nicojulus.com ini kan bukan siapa-siapa nih, ya. Nicojulus bukan siapa-siapa nih. Nah, satu kali saya masuk ke dalam sebuah komunitas, mungkin tingkat marketing Surabaya begitu ya, atau di Jawa Timur, atau mungkin di kota-kota tertentu gitu ya. Nah, kemudian saat mereka mengadakan seminar, saya ngajukan diri nih, boleh nggak saya ngisi tentang topik ini nih, yang saya nggak usah dibayar atau nggak ada apa, saya pengen ngasih aja gitu. Nah, kita berpartisipasi begitu ya. Nah, sehingga waktu kita ikut berpartisipasi di sana, itu ada value buat kita sebetulnya, bahwa kehadiran kita ada di sana. Gitu ya. Jadi eksistensi kita ada, tapi dengan bantuan grup lain. Nah, itu maksudnya bahwa kita perlu berafiliasi gitu ya. Karena kita sudah pasti tidak mungkin bisa sukses sendirian gitu ya. Sama halnya kalau teman-teman juga bangun personal branding, termasuk menjual segala macam barang ya. Kalau teman-teman menjual sendirian, tentu akan capeknya luar biasa, capeknya luar biasa, pusingnya luar biasa, dan segala macam lah. Tantangan banyak gitu ya. Nah, sehingga join itu penting. Nah, selanjutnya kita ngebahas K ya. K itu adalah keywords, di mana teman-teman perlu melakukan analisa begitu ya. Kira-kira kalau teman-teman browsing atau googling begitu ya, kata kunci apa sih yang membawa fansnya teman-teman kepada website teman-teman? Ya, atau mungkin bukan website dan mungkin kata kuncinya teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman perlu tahu ya, bahwa daftarkan kata kunci mana yang paling relevan dan sering digunakan untuk pencarian atau masuk ke dalam niche atau website teman-teman. Nah, kalau yang ini tentu teman-teman bisa pelajari lagi ya, lebih lanjut tentang SEO, kemudian riset keyword dan lain-lainnya. Ada banyak sekali, tools juga banyak. Kalau saya biasa pakai Google Planner ya. Google Planner, kemudian Google Analytics yang biasa saya pakai untuk ngecek keyword. Nah, itu sangat bermanfaat sekali. Mungkin nanti kalau terakhir saya bisa kasih lihat, tapi kayaknya kalau keyword masih belum masuk ya. Atau menggunakan Jetpack ya. Jetpack yang kita install dari kurikulum SP1M di website kita, di WordPress-nya juga ada gitu ya. Untuk ngecek kata kunci mana yang masuk atau artikel mana yang paling sering dikunjungin gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke L, yaitu LinkedIn.
Nah, LinkedIn ini adalah sebuah sosial media sebetulnya, tapi sosial media yang digunakan oleh profesional, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang profesional ini sebetulnya ya, teman-teman itu dilihat dari siapanya siapa. Nah, agak bingung ya, siapanya siapa dari profesional yang hebat. Maksudnya gini, kalau teman-teman berteman, katakanlah dengan orang-orang atau icon atau figur yang besar begitu ya, atau kalau teman-teman, kalau di sosial media tentunya gini, kalau kita di-follow seorang artis, maka kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa begitu ya. Kenapa kita bisa sampai di-follow begitu ya? Atau kenapa kita bisa berteman dengan mereka? Karena itu sesuatu yang menggelitik banyak orang dan itu bisa mendapatkan sebuah personal branding yang gila-gilaan ya. Jadi menarik sekali ya ini. Nah, LinkedIn ini yang menarik di LinkedIn adalah mereka-mereka yang profesional ya, kebanyakan kalau saya sekarang banyak menangkap ya sebetulnya personal di LinkedIn ini, sosial media ini banyak mereka-mereka yang perusahaan itu ya, forwarder jasa apa tuh, jasa ekspor impor ya. Jadi banyak sekali di sana. Nah, itu teman-teman juga perlu bangun eksistensinya, walaupun memang banyak di, kalau saya merasa agak banyak di spam ya, cuman untuk membangun awareness di sana perlu deh, ya. Nah, lagian Jetpack kan sudah menyediakan. Nah, at least teman-teman harus mempelajari LinkedIn seperti apa untuk mendapatkan hasil optimal ya. Karena LinkedIn itu juga punya iklan ya, kalau teman-teman mau berjualan di sana. Cuman karena iklannya targetnya sangat orang-orang profesional begitu ya, jadi biayanya cukup mahal ya. Waktu saya mau mencoba ya, mungkin lain waktu kita bisa bahas lagi. Oke, jadi kurang lebih LinkedIn teman-teman perlu pelajarin sekali lagi karena di sana orang-orang profesional bisa ketemu ya. Nah, teman-teman bisa banyak pelajarin. Dan kalau teman-teman punya brand di sana, maksudnya berteman dengan icon di sana kan, teman-teman bisa menggunakannya di, mungkin teman-teman capture gitu ya, teman-teman capture kemudian taruh di blog. Itu menjadi satu brand yang memperkuat brandnya kita sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya M ya, M untuk media. Nah, media ini sebenarnya agak sedikit kompleks ya. Jadi maksudnya media ini sebetulnya bukan maksudnya media sosial gitu ya, maksudnya gini. Teman-teman perlu identifikasi wilayah mana yang bernilai tinggi buat teman-teman. Maksudnya gini, wilayah itu bukan wilayah teman-teman ya, Surabaya, Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta, bukan masuk wilayah itu. Maksudnya maksud saya ada wilayah ini. Teman-teman bisa jadi untuk melakukan memperkuat personal branding, teman-teman menggunakan aktivitas yang lebih banyak di Facebook. Ya, karena teman-teman lebih paham fitur di sana, teman-teman punya database yang cukup banyak di sana, atau segala macam ya, teman-teman mungkin tahu beriklan di sana. Nah, tapi mungkin di satu sisi ada teman-teman yang punya database kuat di Twitter begitu ya. Teman-teman perlu sadarin bahwa teman-teman fokuskanlah ke Twitter begitu untuk membangun personal branding yang lebih cepat. Ya, memperkuatnya di Twitter. Nah, kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang aktif sekali di Instagram ya. Tapi Instagram untuk personal branding agak kurang ya, tapi walaupun menurut saya sih oke-oke saja selama kita punya kemampuan dan punya passion di sana gitu ya. Balik lagi ke yang awal ya, passion ya. Jadi otentiknya Anda itu kemana gitu, passion Anda kemana. Nah, maksud saya media itu ke arah sana, maksudnya wilayah itu arah sana ya gitu ya. Jadi Anda teman-teman bisa pilih banyak ya, Google Plus juga bisa, Facebook bisa, Twitter bisa, Instagram bisa, YouTube bisa, website tentu ya, karena website media yang menjadi mesin untuk meningkatkan brandingnya teman-teman. Media itu teman-teman perlu petakan juga begitu ya. Nah, kalau sudah teman-teman ketahuin, teman-teman bisa optimalkan gitu ya. Optimalkannya seperti yang maksudnya diperbanyak aja. Jadi menggunakan hukum multiply. Ya, kalau satu akun 5.000, teman-teman bisa buat 4 akun kalau mau 20.000 gitu ya. Jadi simpel seperti itu aja. Oke, selanjutnya N ya. N untuk network, yaitu koneksi ya. Nah, untuk meningkatkan personal branding, teman-teman harus buat koneksi juga secara lokal, regional, global. Ya. Sesuatu yang paling dasar, kalau lokal, teman-teman harus punya kartu nama. Ya. Nah, atau mungkin kalau lokal, ya teman-teman bisa punya sesuatu atau buat sesuatu yang bernilai untuk diberikan. Ya, waktu teman-teman berkenalan, mungkin teman-teman ngasih kartu nama dan sesuatu yang bernilai. Bernilai itu
Saya nggak tahu ya, tergantung teman-teman mau seperti yang misalnya gini, teman-teman mau branding untuk jadi motivator, teman-teman mungkin ngasih kartu nama atau ngasih voucher gratis gitu ya, misalnya tiket seminar teman-teman senilai 200.000 gitu atau 1,5 juta ke orang itu untuk bisa datang gratis gitu. Nah itu kan sesuatu value ya, dan orang merasa wah, gue dapat nilai yang lumayan nih, maksudnya gini, maksudnya cuma kenal aja saya bisa kenal orang hebat begini ya. Walaupun teman-teman mungkin belum punya personal branding yang kuat, tapi kalau teman-teman punya value yang diberikan ke orang akan merasa bahwa wah, saya mendapat sesuatu yang wah begitu. Jadi mereka merasa pertemanannya Anda, maksudnya merasakan bahwa Anda tulus begitu untuk ngasih ke mereka. Jadi bukan sesuatu gini. Jadi jangan juga ya teman-teman ngasih sesuatu yang gratis tapi berharap imbalan. Nah itu asumsi yang salah sih kalau menurut saya ya. Jadi teman-teman ngasih aja. Karena kalau selama ini saya menganutnya bahwa Tuhan itu tidak tutup mata ya, gitu ya. Jadi teman-teman selama teman-teman berusaha yang terbaik ya, membangun brand yang baik, tentu yang feedback yang balik akan baik, gitu ya. Jadi network perlu ya. Kalau regional global, tentu teman-teman bisa pakai media sosial ya atau website, gitu ya. Nah selanjutnya opine ya, ini opini maksudnya. Nah teman-teman sekali-sekali juga perlu ya buat untuk meningkatkan personal branding, teman-teman bisa buat gagasan nih yang menarik secara umum. Nah, teman-teman bisa utarakan pertahanan idealisme tersebut. Nah, jadi harus berani ya, begitu ya. Maksudnya begini, yang lagi ramai, katakanlah sekarang ya, lagi ramai penggusuran rusun ya, kampung pulau begitu ya. Nah, teman-teman sosial media yang teman-teman kuat, nah teman-teman mungkin bisa kasih opini teman-teman bahwa mungkin, wah, ternyata Ahok ini berani sekali ya menggusur gini. Ya, teman-teman utarakan opini itu. Nah, nanti kan banyak nih pro kontra ya. Nah, itu teman-teman perlu akomodir ya, teman-teman berdiskusi dengan mereka. Tapi sekali lagi jangan plan ya. Jadi teman-teman maksudnya teman-teman juga perlu bangun hal-hal seperti itu. Jadi gagasan-gagasan yang menarik. Nah, mungkin kalau tidak mau seputar politik begitu ya, teman-teman mungkin membahas sesuatu yang lebih menarik, misalnya begini ya. Nonton di TV mulai banyak ya sekarang ya kecelakaan pesawat begitu ya. Nah mungkin teman-teman membuat sebuah pemikiran begitu ya, pemikiran yang diutarakan tentu ya, jangan dipendam ya percuma. Jadi gagasan opini ini maksudnya yang diutarakan itu mungkin seputar kenapa sih sebetulnya penerbangan Indonesia jarang sekali mengekspos begitu ya, hanya waktu media aja. Atau mungkin apakah itu cuma masalah menghancurkan kompetitor atau ya mungkin berbau seperti itu ya. Nah itu kan sebuah gagasan yang menarik ya secara umum. Jadi orang bisa ikut berdiskusi sehingga teman-teman akan punya, wah ternyata orang ini sepemikiran sama saya. Katakan begini, kalau saya pro dengan Ahok, mungkin ada orang yang pro dengan Ahok, dia melihat bahwa teman-teman, wah ini orang ini pro Ahok nih. Ngerti ya sebenarnya? Jadi kalau mungkin teman-teman yang kontra dengan Ahok, wah ini orangnya kontra dengan Ahok nih. Jadi semacam seperti itu. Jadi perlu teman-teman sekali-sekali buat gagasan yang menarik begitu ya. Nah, selanjutnya foto ini ya. Ini yang seringkali kurang diminatin begitu ya. Nah, termasuk saya salah satunya ya. Jadi wajah kita itu sebetulnya harus dimunculkan di semua lingkungan sosial. Maksudnya apa? Maksudnya begini, wajah kita dengan wajah asli tentunya ya, sosial, lingkungan kita itu akan melihat bahwa oh ini adalah seseorang yang cukup kredibel memunculkan fotonya. Nah, satu tips yang menarik adalah teman-teman jangan berhemat di sini, gitu ya. Maksudnya gini, perlu teman-teman punya satu foto, at least satu foto yang didesain mungkin oleh desainer begitu ya, atau perlu teman-teman photoshoot lah sekali-sekali yang baik untuk personal branding teman-teman. Ya, kalaupun bukan diri teman-teman, kalau punya perusahaan ya logonya harus yang baik. Ya, atau enggak tempatnya yang bagus atau fotonya yang bagus ya. Mungkin teman-teman pernah lihat ya tempat yang kurang bagus tapi pada angle-angle tertentu kelihatannya bagus banget ya. Waktu data ya begitu doang gitu. Tapi foto itu
first impression itu tetap perlu, teman-teman. Ya, jadi first impression sangat penting. Nah, itu dilihat dari mana? Dari foto. Ya, jadi kalau teman-teman mau menampilkan sesuatu yang elegan, sesuatu yang wah gitu ya, walaupun in fact secara rata ya mungkin secara nyata mungkin tidak terlalu begitu ya, tapi teman-teman menggunakan jasa desain, teman-teman bisa mendapatkan plus di dalam foto gitu ya. Nah, sehingga first impression orang ataupun orang yang tidak lihat itu akan merasa wah bagus ya gitu. Nah, sehingga teman-teman akan lebih jauh lebih dipercaya gitu ya. Nah, oke, selanjutnya untuk Q adalah question ya. Nah, teman-teman harus juga sekali-sekali mengajukan pertanyaan gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengajak orang untuk berbagi pengalaman mereka atau berbagi pendapat mereka, mengutarakan opini seperti yang tadi ya. Teman-teman bisa juga mengajak mereka berbagi ide atau, nah yang paling penting sebetulnya bukan debat pendapatnya ya, tetapi begini loh, orang itu sangat suka pendengar yang baik ya. Jadi teman-teman saat teman-teman berusaha menggali orang lebih dalam, teman-teman harus mengajak orang itu untuk bercerita lebih banyak ya. Karena semua orang, saya pastikan ya, tidak ada yang tidak suka pendengar yang baik ya. Jadi jangan mendominasi perbincangan ya kalau teman-teman mau mendapatkan teman. Nah, itu salah satu pelajaran dari bukunya Dale Carnegie ya. Perlu teman-teman pelajarin juga deh. Nah, selanjutnya untuk R yaitu recognize ya. Nah, teman-teman perlu sadarin bahwa teman-teman itu nggak mungkin mencapai tujuan sendirian. Selalu ada kontribusi orang lain atau pihak lain atau pihak manapun deh. Kalaupun jual beli, kalau teman-teman bisa menghasilkan sales atau omset yang besar, pasti karena ada konsumen yang loyal, ada marketing yang jalan, ada marketing yang hebat, ada campaign yang bagus, ada website yang baik. Nah, itu loh maksud saya. Teman-teman harus coba melihat. Kalau website teman-teman mungkin bisa lihat ya, bisa mengukur, iklan bisa diukur. Maksud saya untuk recognize ini perlu teman-teman lihat orang mana. Nah, ini kita bicara people-nya. Karena orang itu yang menggerakkan semuanya ya. Oranglah yang membuat iklan, oranglah yang membuat website, oranglah yang membuat segala macam. Oranglah yang menghasilkan penjualan. Ya, makanya teman-teman harus lihat orang mana, entah itu dari sisinya teman-teman, karyawannya siapa, gitu ya, atau customer-nya yang mana, atau partner saya yang mana, atau grup saya yang mana, atau komunitas saya yang mana. Nah, itu perlu teman-teman ketahui, teman-teman perlu sadarin, teman-teman perlu ukur, teman-teman perlu cari, sehingga teman-teman bisa menentukan, bisa melihat mana yang berperan sebetulnya untuk meningkatkan personal brand-nya teman-teman. Ya, untuk tercapai tujuan teman-teman. Nah, tujuan teman-teman beda-beda ya. Mungkin kebanyakan mengejar income. Nah, teman-teman perlu lihat dari mana sih sumbernya yang menghasilkan kontribusi terbesar. Nah, itu teman-teman perlu jaga. Nah, ini sebetulnya prinsipnya dari mana? Prinsip Pareto ya, bahwa 20% dari orang-orang yang terlibat dalam bisnis teman-teman, atau orang-orang yang kalau dalam konteks ini, orang-orang yang terlibat dalam meningkatkan personal branding-nya teman-teman, itu 20%-nya memberikan dampak 80% pada personal branding-nya teman-teman. Sehingga teman-teman perlu pegang dia baik-baik, kelola dia dengan baik ya, jangan sampai buat dia kecewa. Selalu berikan sesuatu yang lebih, karena mereka lah yang memberikan 80% personal branding teman-teman. Ya, sehingga mereka mempunyai signifikansi yang besar. Makanya teman-teman perlu sadarin, perlu teman-teman temukan. Nah, ini penting. Ya, jadi perlu teman-teman ketahui gitu ya. Selanjutnya S untuk slogan ya. Kalau kita bicara tentang brand, tentu teman-teman kalau punya slogan harus sesuai ya, harus sejalan. Ya, jangan pernah kalau teman-teman bilang teman-teman beri, tidak beri, itu bahaya. Ya, fatal sekali. Jadi teman-teman harus beri kalau memang teman-teman buat janji. Gitu ya. Nah, yang penting juga begini ya, teman-teman untuk bisa memenangkan persaingan dan meningkatkan personal branding yang baik, cepat dan melesat cepat gitu ya. Teman-teman perlu bekerja untuk membangun USP.
ya, unique selling proposition, penempatan. Poin mana yang menarik dari brand saya? Misalnya begini, kalau teman-teman tahu Oprah Winfrey itu pembawa acara talk show ya, talk show. Yang menarik atau orang ketahui dari Winfrey adalah dia orang yang ramah, satu. Kedua, dia empati sekali. Ya. Yang ketiga, dia dermawan. Itu brandnya Oprah Winfrey ya. Kenapa? Karena dia dulunya orang yang pernah diperkosa begitu ya waktu kecil, sehingga dia menjadi sebuah acara host yang mengundang narasumber tentang sosial eksperimen, sosial ya sesuatu yang realita yang mesti terjadi di sana begitu ya. Nah, sehingga dia karena dia pernah merasakan, dia tulus sekali untuk bertanya dan berempati kepada narasumbernya. Nah, itu menjadi yang orang lihat bahwa ketulusannya itu menjadi sebuah keunikan Oprah begitu ya. Dan dia mengekspresikannya juga gitu ya. Walaupun di sini tidak ada slogan ya, Oprah Winfrey tidak ada slogan ya. Cuman dia punya USP itu. Nah, USP yang dia berikan sesuai dengan apa yang dia mau lakukan buat orang lain begitu ya. Karena dia pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dia mau membawa orang untuk tidak perlu berlarut-larut di sana dan menjadi lebih baik gitu. Nah, jadi itu adalah unique selling-nya dari Oprah ya. Nah, selanjutnya kita kalau T kita bahas yang namanya teach ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya gini, kalau teman-teman punya orang yang dikagumin ya, yang menarik adalah sadar tidak sadar selalu ada hal yang kita pelajari dari dia. Coba teman-teman pikirkan ya, siapa yang teman-teman kagumin? Nah, pasti teman-teman belajar sesuatu yang berharga dari dia. Nah, dari filosofi itu, untuk menghasilkan personal brand yang melekat di kepala orang, tentu teman-teman harus komit untuk mengajarkan sesuatu pada fans, pada visitornya teman-teman. Karena kalau teman-teman bisa hit pada poin teach ini, mengajarkan, teman-teman bisa jadi akan dikagumin orang, bisa jadi akan diingat orang terus, dan itu luar biasa. Kalau tingkatan dalam brand itu adalah awareness yang sangat luar biasa ya. Bahkan dia bisa jadi evangelistnya teman-teman, bisa mempromosikan teman-teman. Nah, itu loh yang penting. Makanya mungkin kebanyakan motivator itu viralnya tinggi ya, karena dia mengajarkan sesuatu value yang berharga buat orang lain. Nah, itu yang perlu kita sadarin. Dan kita bisa terapkan tentunya tekniknya, apalagi dengan sosial media, dengan website. Wah, itu sangat gampang sekali, apalagi dengan Facebook hampir mengelola semuanya ya. Ada Facebook group, ada Facebook page, dan Facebook profile. Teman-teman bisa melakukan semuanya dengan mudah, dengan baik, dan terakomodir dengan baik kalau menurut saya ya. Nah, itu teach ya. Kemudian untuk understand trigger ya. Understand trigger ini maksudnya Anda perlu mengerti asal ya. Jadi semua itu ada sebab akibat. Apa yang teman-teman lihat bisa jadi akibat. Nah, teman-teman perlu tahu sebabnya. Begini ya. Brand yang lemah fokus pada kata-kata, tapi brand yang kuat fokus pada emosi. Nah, ini sesuatu yang berbeda ya. Fokusnya berbeda. Di sini sarannya adalah teman-teman perlu belajar tentang psikologi ya. Perlu teman-teman juga menerapkan ya pelajaran-pelajaran psikologi, hypno-selling, hypno-marketing, yaitu teman-teman pelajarin aja, nggak apa-apa. Ya. Atau mungkin NLP ya, teman-teman bisa pelajarin untuk membangun brandnya teman-teman. Ya. Sekali lagi maksudnya gini, teman-teman dengan adanya sosial media, dengan adanya website, komentar-komentar mereka, itu yang sering dilihat adalah kalau sebuah brand hanya melihat pada kata-kata ya, komentar begini langsung dibalas, langsung dibalas. Dia ngomong A, balas lagi. Ngomong B, balas lagi. Ngomong C, balas lagi. Nah, itu sebetulnya teman-teman salah fokusnya. Nah, fokus yang teman-teman perlu dalamin untuk membangun sebuah brand yang kuat adalah teman-teman perlu tahu emosi di balik itu. Ya. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang perlu pelajaran atau
perlu topik sendiri tentunya ya. Tapi di pelajaran psikologi sangat banyak hal ini diajarkan ya, apalagi psikologi brand, psikologi marketing, psikologi produk, itu teman-teman akan belajar banyak sebetulnya di sana. Nah, seperti mungkin ada perkataan-perkataan tertentu begitu ya, yang sebetulnya tidak menggambarkan bahwa misalnya pernah nggak teman-teman lihat bahwa ada sebuah kalimat yang sepertinya menantang, ya menantang atau mungkin terkesan agak menyindir begitu ya. Padahal maksud dari penulis ya, maksud dari si visitornya itu tidak sedemikian begitu loh. Nah, itu ada miskom kan sebetulnya, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dapatkan, dan apa maksud dari si pemberi informasi atau yang memberikan komentar itu berbeda. Nah, padahal yang perlu Anda ketahui adalah emosinya sebetulnya apa sih. Nah, sehingga Anda perlu gali kan. Nah, sehingga itu Anda perlu lihat kira-kira sebabnya dia melakukan memberikan komentar ini kenapa sih sebetulnya gitu. Sehingga itu untuk membangun personal branding tentu teman-teman harus mengakomodir semua ya. Jadi satu orang yang senang dengan teman-teman, dia bisa bawa 10 orang lainnya. Ya. Tapi kalau satu orang yang tidak suka pada teman-teman, teman-teman bisa kehilangan 30 orang lainnya. Lihat ya. 1:10, kalau Anda menyenangkan orang lain, kalau Anda tidak menyenangkan orang lain, 1:30, luar biasa ya. Anda harus menyenangkan 3 orang lain untuk membayar 1 orang doang. Itu kalau menurut saya harganya mahal sekali ya, sehingga Anda perlu akomodir sebaik mungkin. Jadi Anda perlu sadarin kalau ada permasalahan, kalau ada sebuah pertikaian atau sebuah hal-hal yang sifatnya kontradiktif ya, teman-teman perlu cari tahu sebabnya dulu. Kemudian Anda perlu pelajari. Makanya psikologi ini penting ya untuk mempelajari personal branding. Nah, lagi ya untuk voice. Nah, ini suatu yang penting juga. Dalam ilmu komunikasi ini sangat, saya baru sadarin ilmu ini luar biasa sekali ya. Karena gini ya, sebetulnya orang itu ingat bagaimana mereka diperlakukan. Ya, apa yang Anda katakan pada dia akan diingat. Ya, tapi yang lebih penting sebetulnya ini ya, bagaimana cara Anda mengungkapkan apa yang Anda katakan itu lebih penting. Ya, kalau misalnya Anda ngomong, akan ada banyak penekanan. Nah, makanya kenapa voice ini penting? Karena di SMS, sosial media kita tidak tahu intonasi ya, tidak ada intonasi ya. Jadi bacanya semua datar. Nah, kalau tidak datar tergantung mood si pembaca. Ya kalau moodnya lagi jelek, dia bisa baca yang tidak ada tanda seru, ada tanda seru loh. Ya, kalau yang lagi biasa, ya mungkin dia bacanya biasa. Kalau yang lagi sedih, sedikit kata yang sensitif dia akan jadi makin drop begitu ya. Nah, makanya suara itu penting. Nah, teman-teman juga perlu sebetulnya berarti vokal ya, berarti suara, tidak perlu nyanyi ya, tidak perlu harus suaranya bukan itu maksud saya. Maksudnya gini, saat teman-teman berbicara dengan orang, teman-teman perlu tahu poin mana, bagian mana yang perlu penekanan begitu ya. Kemudian pacing itu gini. Kalau teman-teman mau, mungkin saya contohkan begini ya, apa yang Anda katakan biasanya juga akan ingat ya. Namun, bagaimana Anda mengungkapkan itu lebih penting. Nah, kalau teman-teman sadar ini sebetulnya ada penekanan di bagaimana Anda mengungkapkan. Itu ada pacing-nya ya, jadi jedanya lebih panjang. Itu maksudnya suara yang dikeluarkan, yang saya keluarkan, itu adalah maksudnya penekanan. Nah, semua orang ya di dunia, kabar baik adalah mereka mengerti dari sononya. Ya, dengan menjaga pacing, kapan kita bicara cepat, kapan kita berbicara dalam posisi lambat, kapan kita berbicara dalam posisi normal, itu orang akan ingat. Orang akan mendapatkan, oh itu poinnya. Walaupun dia tidak sadar ya. Nah itu hal yang penting makanya. Jadi sebetulnya Anda perlu pelajari cara mengungkapkannya. Ya.
cara mengungkapkan penting, kata-katanya juga penting, dan cara mereka diperlakukan. Nah, 3 ya, sepaket tuh ya. Jadi, dari Anda sendiri kata-katanya, keluar ke dianya, mengungkapkan penting, ya kan? Cara perlakuan ke dianya juga penting. Jadi dari Anda ke dia, semua transisinya ada tentang voice itu penting. Ya, jadi teman-teman sekali-sekali coba pelajarin ya. Karena kalau teman-teman mau berbicara tentang personal branding, tentunya teman-teman perlu pelajari itu. Nah, hal yang menarik juga kalau teman-teman bicara tentang blog ya, ada yang namanya sales letter, copywriting, storytelling, itu sebenarnya ada hubungan dengan voice ya, tapi dalam bentuk verbal. Bukan verbal ya, dalam bentuk tulisan maksudnya. Dalam bentuk tulisan maksudnya ini, kalau teman-teman bisa membuat artikel atau sebuah blog atau sebuah tulisan dalam bentuk interaksi gitu ya, seperti orang kalau baca itu kayak ngomong sama kita. Nah itu sebuah kualitas teks yang bagus banget ya, karena orang akan merasa bahwa wah ini orangnya enak sekali bacanya, kemudian gaya bahasanya enak dibaca dan mudah dipahami. Nah itu akan menjadi sebuah keunggulan dan USP kalau saya bilang ya, unique selling proposition juga buat teman-teman untuk bangun personal branding ya. Nah, selanjutnya kita bahas W ya. W itu win friends. Nah, sebetulnya ini teman-teman bisa pelajarin ya dari buku karangan dari Tendency ya. Jadi bukunya itu Sampul Hijau ya. Mungkin teman-teman banyak sudah pernah baca. Ini salah satu hal yang penting untuk bangun personal branding juga. Yaitu buku yang mendapatkan bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Dari karyanya Dale Carnegie yang warna hijau. Itu beberapa buku ada di rekomendasi Mas Berto juga. Dan buku referensi saya dari dulu ya. Jadi itu sangat penting untuk dipelajarin ya, untuk bahan aja buat teman-teman. Nah, selanjutnya X untuk examine. Examine ini begini ya, teman-teman perlu meng-X-ray. Ya, X-ray itu membedah atau melihat dalamannya. Ya, maksudnya gini, teman-teman perlu analisa perilaku fans teman-teman, visitor teman-teman melalui website. Karena katakanlah gini, kalau teman-teman punya blog, teman-teman akan punya banyak subtopik, teman-teman akan banyak punya topik. Nah, teman-teman perlu sadarin bahwa tidak semua topik orang suka. Nah, makanya teman-teman perlu alokasikan waktu untuk menganalisa sebetulnya perilaku fansnya teman-teman, visitor teman-teman yang datang pada website teman-teman. Nah, perlu yang biasa saya gunakan itu Google Analytics ya, karena dia memang sudah mengakomodir semuanya. Sehingga fungsinya buat apa sih kalau teman-teman punya data yang teman-teman bisa gunakan. Makanya analitiknya sebetulnya perlu dipelajari untuk cara bacanya ya. Teman-teman sebetulnya bisa lihat artikel seperti apa, topik seperti apa yang visitor teman-teman sukai. Nah, kalau mereka suka, otomatis teman-teman mereka akan visitor teman-teman yang datang pada website untuk mana? Kedua, dia akan melihat penawaran kita. Yang ketiga, kemungkinan penjualan makin gede. Itu kan yang kita mau ya. Atau personal branding kita makin dikenal buat dia. Oh, kemarin si Pak Denny menarik ya? naik ke si 3 sudah kerja sama. Selanjutnya jadi semuanya kosong. U. Nah, ini hal yang utama ya. Naik berarti ini salah satu teknik copywriting ya. Jadi hal utama dalam menulis dengan emosi ya. Yang penting itu adalah menulis dengan emosi adalah menggunakan pendekatan orang pertama. Nah, ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Jadi Anda, maksudnya si penulis itu adalah saya, ya. Sedangkan pembaca adalah Anda. Nah, maksudnya gini. Jadi kalau Anda menulis sebuah artikel, sebuah blog, sebuah sales letter atau pernyataan penjualan, tulisan untuk menjual ya atau surat untuk menjual, teman-teman perlu buat sebagaimana mungkin tulisannya teman-teman itu seakan-akan berbicara langsung kepada si pembaca atau si visitor atau si customer. Karena kalau teman-teman bisa menyampaikan secara emosional ya, maksudnya teman-teman si pembaca merasa ngomongnya face to face dengan Anda, wah itu akan sangat luar biasa impact-nya. Ya, entah itu kepada personal branding Anda, entah itu kepada tujuan dari apa yang Anda buat ya, di artikel ya.
tujuan artikel Anda buat apa, untuk traffic kah, untuk value kah, untuk ya atau segala macam. Yang pasti kalau teman-teman mau menulis sesuatu, kalau bisa menggunakan pendekatan orang pertama gitu ya. Jadi melihatnya dari sisi dua pihak gitu ya. Oke, yang terakhir adalah zeal ya. Zeal itu sebetulnya untuk semangat ya. Nah, sebetulnya tapi dalam konteks ini kita bahasnya sebelum gini. Itu adalah perasaan kuat yang berupa antusiasme ya, yang membuat sesuatu yang Anda lakukan menjadi berbeda. Maksudnya apa? Teman-teman punya zeal. Kalau teman-teman mau membangun personal branding yang baik, perlu teman-teman sadari bahwa kalau teman-teman punya antusias atau semangat yang pada tujuan itu, teman-teman akan melakukan sesuatu yang berbeda dengan mereka yang tidak punya antusias ke sana. Katakan begini, waktu saya membawakan ini, saya sebisa mungkin antusias ya, karena saya pengen sekali memberikan manfaat ini kepada Anda, dan mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ada sebagian kalau yang koneksi bermasalah, kalau saya sih biasanya lebih suka tatap muka ya, atau ketemu langsung ya. Jadi teman-teman bisa lihat gestur tubuh, antusiasme saya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa lihat sometimes teman-teman kalau ketemu sama teman yang lain, kalau lagi ngopi, lagi ketemu gitu ya. Nah, ada satu kali teman-teman mungkin yang melihat bahwa teman itu antusias banget ya begitu ya. Nah, sampai saking antusiasme dia, Anda tuh sampai terlena begitu ya, terlena, kemudian ya udah deh, gue coba deh gitu. Nah, karena orang-orang yang punya antusias, orang-orang yang punya semangat, ya, itu selalu menampilkan sesuatu yang berbeda, ya, sesuatu yang lebih. Nah, sosok manusia itu dari sananya, perlu Anda sadari ya, manusia itu dari sananya egois. Cara paling mudah mentesnya adalah kalau teman-teman foto, yang pasti dilihat pertama adalah foto diri sendiri ya. Jadi memang dari sononya itu udah nggak bisa diganggu-gugat ya. Tapi di balik itu manusia itu suka sesuatu yang lebih kalau diberi secara gratis. Jadi kalau teman-teman diberikan suatu informasi, ditawarin sebuah produk, kalau dikasih sesuatu yang lebih, teman-teman akan merasa begitu ya. Teman-teman merasa, wah ini worth it. Jadi gue coba deh, gue beli deh. Nah, kayak gitu ya. Nah, sehingga sebetulnya kuncinya juga adalah zeal ya. Kalau teman-teman tidak punya semangat, tidak punya antusias untuk membangun personal brand, susah. Ya, jadi hampir saya bilang itu tidak ada gunanya. Ya, karena kalau teman-teman tidak ada antusias di sana, susah deh teman-teman bangunnya. Karena bayangkan ya, teman-teman moody nih, hari ini saya semangat, besok enggak, besok semangat, besoknya enggak nih, besoknya enggak lagi, enggak, semangat lagi. Sehingga teman-teman tidak konsisten, itu akan berakibat ditinggalkan sama orang. Karena tidak ada orang yang mau sesuatu yang tidak pasti atau tidak jelas gitu ya. Dan apalagi kalau mereka pas kenanya pas teman-teman lagi bad mood begitu ya, wah itu fatal sekali ya. Nah, makanya teman-teman perlu cari maksudnya dulu. Di balik itu teman-teman mau bangun personal branding seperti apa sih? Teman-teman perlu gali lebih dalam sebetulnya. Ada nggak sih semangat saya di sana? Ada nggak sih antusias saya di sana? Kalaupun tidak, Anda bisa ciptakan gitu ya. Cara menciptakan itu sebetulnya dari berbagai macam alasan ya. Manusia itu banyak punya alasannya. Nah, kalau kita mengakomodir dengan baik, sebetulnya kita bisa menggunakan sesuatu yang baik ya. Kalau kita mau meningkatkan semangat, kita mau antusias, kita perlu tahu value buat apa sih yang kita kasih ke orang, manfaat apa sih yang buat orang. Sehingga kita lihat, wah ini saya harus setiap kali saya ngasih sesuatu ya, ngasih suatu topik, sebisa mungkin saya memberikan sesuatu yang lebih deh. Entah itu antusiasme saya, entah itu konten saya, dan segala macam hal yang saya bisa berikan, saya berikan. Itu agar orang bisa menerima, agar orang mau menerima, dan dari saya sendiri merasa wah saya bisa jadi manfaat buat orang lain, sehingga saya bersemangat. Jadi seperti itu ya, zeal ini adalah core-nya. Jadi penting sekali ya.
Oke, jadi selamat membangun personal brand Anda dari A sampai Z. Kita udah bahas ya, dan ini saya pelajari dari HubSpot ya. Jadi teman-teman bisa belajar langsung di HubSpot. Ini saya bantu untuk menjelaskannya langsung kepada Anda dan disadur lebih mudah tentunya ya. Jadi itu aja untuk membangun personal brand. Dan sebisa mungkin saya akan uploadkan PDF-nya kalau teman-teman mau di grup ya. Dan semoga ini ada videonya. Kalau teman-teman mau bertanya, boleh ya. Jadi langsung di chat aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan, boleh chat ya. Oke. Oh, bentar, saya createkan PDF-nya ya. PDF. Woi, ada Imanda. Oh, bentar ya, gua stop broadcast dulu nih, bisa nggak? Rekamannya ya, rekamannya bisa nggak ya? Dia harus upload dulu, Mbak. Jadi ini harus upload dulu ya. Nanti kalau sudah diupload, saya akan ambil. Kalau udah saya upload, nanti